Halo, kembali lagi dengan saya di vlog Efek Indonesia. Kita akan melanjutkan materi kemarin. Hari ini kita bahas tren dan candlestick, dua yang termasuk sangat krusial. Nah, next. Jenis tren itu ada tiga. Pertama, tren naik alias uptrend. Kedua, downtrend. Ketiga, sideways. Uptrend, tren ketika overall naik, downtrend ya tren turun, sideways datar-datar gitu. Kita lihat di chart. Nah, ini contoh downtrend. Harga tidak berjalan satu arah. Mereka turun, naik sedikit, turun lagi, pullback, turun, pullback lagi. Nah, main swing atau ayunan utama itu ketika harga berjalan selaras dengan tren. Ketika berjalan selaras dengan tren, gerakannya lebih cepat dan lebih panjang, dan itu tempat kita untuk membuat keuntungan. Nah, yang ini selain main swing, kita sebut pullback swing. Ini gerakan ketika market lagi out, lagi exhaust, bahasa kasarnya agak capek, dia retrace dulu untuk mencari seller, lalu down main swing, pullback untuk cari seller lagi, swing lagi. Nah, tempat terbaik untuk entry adalah pada pucuk swing point ini. Gimana caranya? Nanti dulu kita belajar tren. Tren naik itu ketika harga naik, turun, dia membuat bukit, lalu lembah yang lebih tinggi, lalu bukit yang lebih tinggi lagi, membuat lembah yang lebih tinggi dari lembah sebelumnya, lalu membuat bukit yang lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, ini disebut uptrend. Cara tempat terbaik untuk entry tentu di sini. Jadi ketika harga naik, kita tunggu dulu retrace, kita entry di sekitar sini, lalu untuk mendapatkan ayunan yang panjang ini loh. Untuk downtrend ya overall sama sih, cuma dibalik. Lembah yang turun, lembah yang makin turun, dan bukit makin turun juga. Ini disebut downtrend. Nah, di sideways kita nggak terlalu, market gerakannya nggak terlalu clear, jadi bingung menentukan tren yang mana, tren ke atas atau ke bawah, cenderung flat. Dan ini untuk pemula lebih baik menghindari tren yang sideways. Ini tren yang sangat menjebak. Biasanya sebelum rilis news besar, sebelum rilis berita-berita ekonomi besar, biasanya kondisi market dalam keadaan sideways, dalam ketidakpastian. Nah, itu sedikit tentang tren. Selanjutnya candlestick. Yap, apa sih candlestick? Nah, di sebelumnya saya sudah bahas bullish. Itu harga ketika naik kita sebut bullish, ketika turun sebut bearish. Umumnya sih orang-orang candle bullish itu candle yang cerah, candle putih, candle yang lebih cerah, candle yang fresh, itu untuk gerakan naik. Untuk candle turun biasanya lebih gelap. Nah, ini dinamakan shadow, dan ini body. Tiap gerakan harga akan membentuk pola candlestick yang berbeda-beda. Nah, sebenarnya tiap pola candlestick itu mengisyaratkan sesuatu.
Tapi kita nggak akan memperumit itu, kita akan simpelkan saja. Banyak pola-pola candlestick, tapi sebaiknya kita permudah saja deh. Karena saya suka warna, saya akan kasih warna hijau untuk bullish dan merah untuk bearish. Pola candlestick paling menguntungkan. Dari beberapa tahun saya trading, ada 2 buah pola candlestick yang menurut saya sangat menguntungkan, dalam arti clear, lebih clear dari pola candlestick yang lain. Yang pertama engulfing, yang kedua candle dengan body kecil dan shadow panjang. Untuk yang ini mengisyaratkan pemukulan. Sebenarnya 2 pola candlestick ini sama sebenarnya. Kita akan bahas candlestick yang lebih dalam di video saya yang lain. Sekarang kita bahas dasarnya saja, dasar pola candlestick yang paling menguntungkan. Engulfing. Nah, engulfing ini terjadi ketika harga naik, lalu harga turun, tutup di harga close di bawah close candle sebelumnya. Jadi close candle ini terbreak. Ini mengisyaratkan harga kemungkinan besar akan ke bawah. Ya, namanya analisa bisa benar bisa salah. Kita tahu pola ini karena kita melihat sejarah, histori masa lalu. Untuk kedepannya kemungkinan sih sejarah akan terulang, tapi ada kalanya juga ramalan kita salah. Jadi kita bisa buat analisa, tapi untuk memprediksi itu sebenarnya sih tidak bisa. Yang kita bisa hanyalah mengulang apa yang kelihatannya menguntungkan dari sejarah, lalu kita minimalkan risiko. Itu aja sebenarnya. Oke, ini bearish engulfing, di mana harga akan cenderung turun ketika pola candlestick ini terjadi. Nah, ini untuk bullish engulfing, harga turun lalu muncul pola ini. Nah, dan menembus close candle yang ini, close lebih ke atas, mengisyaratkan naik. Nah, sekarang candle body kecil dan shadow yang panjang. Nah, kayak apa? Kayak ini. Yap, hampir mirip dengan palu kan. Candle ini mengisyaratkan ada harga, ketika harga turun dipukul dengan keras di sini. Maksudnya ada pembeli yang masuk secara besar-besaran di sini dan menarik harga untuk close hampir di atas. Jadi bodinya kecil, shadownya panjang. Ini biasanya mengisyaratkan harga akan naik. Sama saja polanya, ketika harga naik ada candle ini, biasanya orang-orang sebut hammer kan, mirip ini palu. Ini euro yen. Oke, pertama sebelum analisa, pertama-tama kita tentukan tren harga dari bawah ke atas. Pertama kita harus menentukan swing point. Swing point ini kita tarik kotak pakai rectangle. Ini lembah. Nah, lalu kita cari lembah berikutnya. Yep. Untuk pemula mungkin menarik ini, tapi sebenarnya swing yang asli ya yang ini. Dengan jam terbang kita bisa lebih clear melihat tren. Lebih clear kan? Lembah yang lebih tinggi, berikutnya lebih tinggi, lembah juga uptrend.
kita sedang berada di uptrend. Nah, untuk menentukan tren kita bisa menarik trend line. Trend line ditarik dari shadow, kita klik ini trend line garis vertikal, kita klik, kita tahan, kita lepas di sini. Kita bisa mengaktifkan ray dengan mendouble kliknya. Yep, akan berlanjut. Tren sedang naik. Nah, lalu kita gabungkan dengan pola candlestick tadi. Cara menggabungkannya bagaimana? Seperti ini. Kita kan sudah tahu swing pointnya. Swing point ini. Nah, cara entry adalah kita tunggu ketika harga naik, kita tunggu retrace-nya dan kita lihat ada nggak candle yang berekor panjang atau engulfing. Nah, kayak gini, ini kan engulfing. Kita zoom ya. Nah, Anda bisa lihat malah ada dua indikasi. Ada satu ini engulfing, candle engulfing, dan ini ada candle hammer, ada palu di sini, ada engulfing. Ketika candle jadi ada, Anda bisa entry di sini, Anda bisa masuk di sini. Ini juga engulfing juga. Ada banyak pola candlestick, tapi kita sederhanakan saja. Sebenarnya yang powerful hanya dua itu toh untuk melihat reversal. Nah, engulfing lagi kan, hammer kecil ini, engulfing juga. Pertama-tama untuk menganalisa kita tentukan tren. Setelah tren baru kita lihat price action. Price action maksudnya tingkah laku harga itu bagaimana gitu. Tingkah lakunya, pola candlestick itu termasuk price action. Nah, di video saya berikutnya saya akan terangkan apa itu support and resistance. Yang paling penting sebenarnya support resistance, tapi saya sengaja showkannya di akhir. Saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih karena telah menonton. Belajar terus, relax. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Thank you.